Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita part 2. Kalau tadi part yang sebelumnya, episode sebelumnya kita ngebahas tentang barang-barang yang bisa nyantet. Nah sekarang barang-barang yang bisa melet. Bukan melet lidah ya. Nah, ini barang-barang pengasihan. Kira-kira barang-barang pengasihan ini seperti apa? Mbah, boleh dipakai. Nah ini. Ya. Ini barang-barang pengasihan, barang-barang pengasihan dari Mbah Haris yang dari sekian banyak terpilihlah beberapa benda yang ada di depan sini. Ada keris, combong, ada batu semar dan segala macam. Kita mulai dari yang pertama, Mbah. Ini barang pengasihan pertama yang Mbah dapat. Yang mana, Mbah? Di antara sekian ini. Ini nih. Ini bentuknya kalung. Ini udah dulu sih sering kita pakai, tapi karena sekarang udah berkeluarga, jadi nggak Mbah pakai lagi. Nah ini kebanyakan orang nyari combong itu ada warna itu mempengaruhi tingkat ketuaan suatu benda ya. Bentuknya combong ada yang warna hitam, kuning seperti ini, ada yang merah, ada yang putih. Nah kebanyakan yang tertua sebenarnya yang warna hitam ya, tapi itu pun dilihat lagi dari bentuk combongnya. Nah, dari sudut lubang itu juga berpengaruh juga Kang Aden. Nah, ini yang lumayan super karena ini combong hanya muat satu helai rambut. Satu helai rambut? Satu helai rambut. Itu tembus. Di center bisa ada. Satu helai rambut. Hampir nggak kelihatan nih. Oh iya kelihatan. Nih kalau nah, pakai di center bisa. Saya coba center tembus nih. Oh. Nah, tembusnya itu merah. Nah, merah nih. Jadi kalau kita videoin dulu sebentar ya Mbak ya. Nah, ini dia nih modelannya. Pas bolongnya dia di tengah. Nah, satu bolong tuh. Nah, sehelai. Terkikis oleh alam ya. Jadi bukan buatan. Jadi memang terkikis oleh alam. Ya. Jadi cara gunainnya gimana ini Mbak? Cara gunain ini? Biasa mempraktekin untuk konsumen ya atau pasien, kita hanya perlu namanya, yang jelas nama, rambut dari yang kita tuju sama rambut kita disatuin, dimasukin ke sini, baru kita tempelin. Biasa cukup dua helai rambut digabung jadi satu. Dimasukin ke sini, ada kalimatnya yang kita baca, insya Allah. So, kalau selagi niatnya bener, biasanya sih tembus. Udah berapa kali ini? Udah berapa kali orang? Karena yang saya tahu teman-teman, nih buat benda-benda seperti ini, makanya saya bilang teman-teman kalau nggak punya kemampuan untuk megang benda-benda seperti ini lebih baik jangan. Kenapa? Karena benda ini kalau diistilahkan ini rumah, dia punya gembok. Betul. Ada Dan gembok. Kita harus punya kuncinya untuk membuka gembok itu. Kalau punya kuncinya percuma nggak fungsi dan akhirnya malah efek balik ke kita jadi nggak bagus. Iya betul. Makanya kalau bukan haknya jangan coba-coba untuk mengambil atau meminta, karena kalau udah haknya pasti akan dapat yang bayar. Nah, ini dia combong pengasihan pertama yang Mbak punya nih. Jadi ini udah pernah dapetin berapa cewek nih? Waduh. Jadi Mbak lebih banyak ngebantu orang. Ngebantu orang. Kalau seandainya bangunin pribadi, yang jelas istrinya banyak enggak? Jangan repot. Repot. Sampai sekarang istrinya masih satu Kang Aden. Nggak boleh nambah. Satu aja. Satu aja nggak boleh nambah. Selanjutnya Mbak saya tertarik sama ini nih. Ini semar, tapi udah patah ini. Iya jatuh kayaknya sepertinya. Ini udah membatu. Ini dari itu emang buatnya dari batu. Dari teman nitipin dari Babasani, dari teman Mbak sendiri. Apa ini fungsinya nih Mbak? Pengasihan, tetap pengasihan. Untuk daya tarik mungkin lebih bisa digunain di tempat-tempat, makanya dititip di sini. Semar itu lebih, intinya lebih ketenangan bagi lawan jenis. Ini lawan jenis kalau dipegangnya sama kaum Hawa ya kaum Adam, yang kalau dipegang sama kaum Adam ya kaum Hawa, begitu pun sebaliknya. Yang jelas untuk lawan jenis gitu. Memang tidak sempurnanya karena di kepalanya itu gompal ya, gompal gitu. Jadi ini
Kalau mau dimaharin, jangan ya. Jangan. Jangan. Jangan dimaharin. Jangan Mau dimahar. dipinjem deh. Pinjam boleh. Tapi ada maharnya ya. Tetap. Tetap aja. Nggak ada mahar, transfer aja. Saya tertarik sama ini nih Mbak. Ini berat barangnya. Ini dari tembaga apa kuningan? Kuningan, yang satu ini perunggu dia. Ini apa nih Mbak dia? Ini barang ini. Nah, ini dia kalau di orang ujungnya bilang ada besi jarumnya. Itu mungkin ya. Wah, Besi besi kuning. kuningnya. Buat kedijayaan dia. Oh. Buat kekebalan si larinya, buat kekebalan. Biasanya orang-orang zaman dulu itu pegangannya yang seperti itu. Yang uniknya sih ini yang berbentuk seperti kayak alien nih. Nah, ini lebih unik. Ini bahannya dari perunggu dia. Ini cara gunanya gimana ini Mbak? Cukup dikantongin aja. Yang penting nempel di badan. Nah ini tajam gini? Enggak. Dia kan kalau seandainya begini dia ke dalam, masuk ke dalam. Oh iya juga. Kalau nggak ditunukin dia nggak keluar jarumnya. Itu zaman Majapahit kayaknya. Di zaman Majapahit Ini dipegang aja gitu. dipegang aja. Nanti kita langsung kebal segala macam itu. Insya Allah kalau Allah mengizinkan. Tetap Ada kunciannya juga ininya, Iya, biar nggak sembarangan. setiap barang tuh pasti ada kunciannya ya. Selanjutnya ini batu apa ini Mbak? Unik tuh. Itu kita bilang batu bukan jenis badar besi ya, muntabasi kalau dibilang batu muntabasi. Jadi orang-orang di luar pulau sana yang dibilang muntabasi itu percikan-percikan letusan gunung-gunung zaman dulu tuh berbentuk batu-batu kerikil itu menyimpan energi yang bisa dibilang kalau kita buat kekebalan tuh hanya sekedar megang benda itu kebal. Nah ini uniknya mungkin belum tahu juga sih, baru yang saya tahu sih ini yang paling besar sih di sini ini. Jadi ini uniknya beda fungsi ya, ada yang untuk kebal, banyak kan untuk kebal, tapi kalau ini untuk mati rasa. Mati rasa maksudnya? Jadi kalau kita ditusuk pakai jarum, tembus sih tembus, tapi nggak sakit. Berasa sakit. Nggak berasa Oh ini yang sakit. suka dipakai sama debus-debus ya? Kita misalnya bisa kalau kita biasa ditusuk di pipi kan biasa kalau tanpa bimbingan yang benar-benar telaten sakit pastinya. Nah, tapi ini kesolusinya Mbak suka pakai ini karena kalau kita tembusin ke bibir atau ke ini ke pipi pakai ini, atau nggak pernah saya coba di tangan udah tembus hampir separuh nggak berasa, sudah pernah dicoba tapi tembus jangan, memang untuk spesialis itu dia mati rasa. Mati rasa doang ya? Mati rasa. Oh. Kalau untuk orang yang pada sakit hati bisa pakai ini biar mati rasa. Mati rasa jadi nggak sakit, Jadi nggak punya pacar lagi. nggak punya pacar lagi. Jangan Ini sampai- dapetnya di mana ini Mbak? kiriman titipan dari orang Oh. minta diisi waktu itu, belum aktif kita aktifin. Nah ini juga untuk teman-teman kalau punya yang benda-benda pusaka seperti kebanyakan tuh muntabasi atau besi kuning atau badar besi yang belum aktif, di sini Dimba bisa ngaktifin selalu pakai minyak. Memang tidak aktif bisa jadi aktif, tapi kebanyakan dari seberang sana minta aktifin muntabasi. Jadi dari sana alami nggak aktif, kalau memang aktif biasanya di cutter disilet langsung memang nggak apa-apa. Itu uniknya tuh energi alam. Nah ada juga yang belum aktif, makanya kadang orang bisa nggak diaktifin, bisa. Itu bisa kita. Siap. Terima jasa pengaktifan muntabasi untuk kebaikan aja, tapi kalau nggak buat kebaikan nggak bisa. Iya jangan ya. Nah ini batu apa ini Mbak? Kok kayak Nah itu combong tuh, Mbak bilang gua ini combong. bolong nih? Bolong tembus di center aja, tembus itu. Iya tembus. Tembus. Ya. Ini fungsi kalau kalau combong itu biasanya membuat pengasihan. Yang saya tahu di mana-mana. Ini buat pengasihan juga. Pengasihan itu ada di dalamnya, masih ada. Kalau orang bilang lihat kayak di film Jinio Jini ya seperti itu. Itu ada sih di dalam. Oh jadi kalau begini keluar dia. Enggak lah, masih di dalam. Ada kalimatnya yang bisa untuk dia keluar. Oh. Gaib kan bisa Tapi kecil, kalau dipegang aja, pengaruh dikantongin aja. nggak perlu dianya keluar kan? Nggak perlu, cukup dia di badan kita aja. Fungsinya buat pengasihan supaya pengasihan. menarik lawan jenis. Lawan jenis, untuk rezekian juga bisa. Buat rezeki supaya misalnya kita punya usaha apa, jadi orang tertarik. Betul. Buat Ada aura positif yang lumayan besar di sini. tapi positif ya Mbak ya? Positif. Positif ya. Ini yang positif. Iya. Nah ini yang keren nih teman-teman. Nih. Ini dibilang keris. Bukan. Bukan. Dibilang bukan. Dibilang besi lurus. Bukan, tapi kayak keris. Kalau kalamunyang kan beda nih. Dia ini modelnya kerisnya keris combong. Iya. Ini fungsinya apa ini Mbak? Nggak ada sarungnya nih? Ada tapi udah hancur. Oh.
saking tuanya mungkin ya. Ini pernah dicoba Mbah dulu? Sudah sering banget. Ini keris combong kita bilangnya karena bolong ya kan. Untuk apa ini Mbah? Ini sejarah dapatnya juga lumayan unik juga ya, karena waktu itu Mbak ada pasien di Depok. Jadi orang yang Mbak obatin itu lagi hamil. Jadi ceritanya menurut kesaksian dia sudah 9 bulan lewat. Ada yang bilang 2 minggu lagi baru bisa lahir, ada yang bilang sebulan lagi. Nah, tapi penglihatan Mbak harusnya sudah lahir itu. Tadi Mbak sempat bilang ini mah kayaknya sebentar lagi ya, kita coba tarik energinya tuh ada yang ngunci nih perut, sebentaran doang. Kalau kita tarik udah subuh, sebelum subuh lah, jam 2 suaminya ngabarin, jam 4 mau kira-kira subuh lahir. Nah baru di situ Mbak bilang emang di situ ada suatu benda yang nggak keurus. Mbak bilang ya Mbak disuruh datang lagi ke rumahnya, ya ini ke sini ada sepasang tadinya. Nah ini barengan sama yang badik yang di part 1 yang tadi kita bahas. Jadi ini perempuannya yang tadi yang buat ngilangnya lakinya. Pasang dia. Jadi dia fungsinya apa ya? Daya tarik pengasihan. Combongnya ini kalau untuk teman-teman mungkin untuk para spiritualis sudah pasti paham. Kalau untuk kita pemegang para benda pusaka ini, yang jelas kita harus punya yang namanya keris combong. Itu untuk buat aura, wibawa, daya tarik, untuk kepercayaan orang. Kita ngomong tuh percaya, mau ngedenger, ya kan enak didengar, ataupun kita ngucapin dia percaya ya pakai. Untuk pelengkap, gitu ya? Untuk pelengkapnya. Kalau untuk biasa udah pernah dipakai 3 kali, tapi dia harus pakai foto kalau yang ini. Foto yang kita tuju, foto kita disatukan berhadapan, diikat di situ. Ditaruh di sini. Ya, ini kan ada bekas bakar dupanya tuh. Agak gosong. Saya juga punya modelan tapi tengahnya combong juga ada di rumah. Tapi saya taruh aja, udah nggak mau tahu fungsinya apa. Biarin aja. Ya, jangan. Nanti paling juga penonton ada yang minta. Ada yang nanya. Ini ada kayak semacam keong, Wah. Iya, itu keong tapa. Keong tapa tuh maksudnya gimana sih? Keong lagi bertapa gitu. Kalau bilang keong yang membatu, semedi dia. Ini dari tanah liat menjadi batu. Ini keong yang menjadi batu, menyatu sama tanah ini. Ini keong jelas bukan ukiran, bukan keong. Bukan ukiran, bukan buatan alami. Jadi bilang keong tapa. Ini fungsinya apa? Kalau bagi teman-teman yang menggeluti dunia spiritual, untuk menjalani segala sesuatu, untuk mencapai keilmuan, biasanya kan berpuasa, zikir gitu kan, menunaikan banyak-banyak yang intinya ritual menjalani apa yang di luar agama. Biasanya megang ini nih, kenapa? Buat mengunci diri nih. Biasanya kalau orang puasa pengen batal, apa kegoda sama ini, atau ada rasa takut, atau ada rasa godaan, udah batalin aja, atau udahlah nggak usah, atau enggak besok lagi aja puasanya, atau ini yang bakal mengunci keraguan-keraguan yang di dalam diri seorang spiritual untuk sampai tembus ke tujuannya yang pakai ini. Menghindari rasa takut juga. Ya, menghindari rasa takut juga. Jadi percaya diri. Apa tujuan kita harus terlaksana. Betul. Ya, lari ke pengasihan juga, karena kalau udah ngincer satu orang udah nggak bakal lari dia. Biasanya tinggal hatinya aja yang main. Ini benda gede ini apa nih? Jangan bilang asbak ya. Baru Kang Aden udah mau ngomongnya asbak nih. Asbak apa buat numbuk padi? Tapi dia combong deh teman-teman. Dia bolong ya, bolong alami. Bolong alami ujungnya. Ini batu apa? Dapat dari mana ini Mbak batu? Di laut, perbatasan laut sama air tawar. Muara berarti mungkin ya, di pertengahan itu. Di dalam air. Di dalam air. Terus apa dapat ilham, dapat ilapat suruh ambil ini, atau emang Mbah lagi nyari aja dapat? Biasanya Mbah kalau ke suatu tempat selalu ngucap tuh di dalam hati, apakah ada oleh-oleh nih buat Mbah, biasanya gitu aja sih. Ntar lagi jalan ada bawa, ntar pas di rumah baru tahu. Ini juga baru sadarnya pas sudah sampai di rumah. Kita ngeliat bagus juga nih, pas dilihat combong ternyata. Yang tadi kalau kelihatan kayak gini, begini aja kelihatan banget ini. Atau pas dilihatnya ke dalam bolong dia. Ini apa fungsinya ini Mbah? Ini udah dites apa gimana? Dites sih belum, tapi masing-masing benda di sini kan nggak semaunya kita ya. Jadi kalau memang dia, saya pengen di sini nih, ya udah diem aja sampai kita butuh fungsi. Misalnya kita ada kebutuhan di antara ini, baru dia yang teriak mungkin.
Nih bawa aja saya, nih bawa ini fungsinya saya ini sini. Selama ini nggak pernah Mbak tanya ya kalau ini sih buat nampung rezeki aja. Buat nyedot rezeki, buat tampung rezeki, untuk saya ngumpulin rezeki lah. Kalau orang zaman dulu kan menaruh beras jangan sampai kosong, atau enggak di kamar mandi gayung jangan sampai kosong, ditaruhin gayungnya harus ada airnya, biar nggak putus-putus itu sih, lebih ke situ. Mbah megang itu pakai tangan kanan aja Mbah. Kalau tangan kiri ketutup mukanya Mbah. Oh iya, udah pindah. Iya. Tutup mukanya dari situ ntar nggak kelihatan mukanya Mbah yang ganteng itu. Jadi ini fungsinya buat menampung rezeki, jadi buat usaha juga bisa. Buat usaha bisa. Cuma masalahnya gede gini, naruhnya di mana nih? Di kotak uang kegedean ini Mbah. Ditaruh gitu aja Mbah. Ditaruh aja, yang penting dia Nggak ada bacaan-bacaan khususnya. nyentuh di lantai. Oh di lantai taruhnya. Nyentuh di lantai. Kan di bumi dia. Nah ini nih. Ini ada barang ini di sini ada Nah itu kijing ya. Kijing, kerang. Kalau kijing itu kan kerang darat. Ya. Kerang apa? Tawar ya. Tawar. Ini tapi nggak bisa kebuka dan ini belum jadi batu teman-teman. Sudah menjadi batu itu udah kristal ya. Ini dia Betul, benar. fungsinya apa nih Mbak? Ini nemuinnya di mana nih Mbak? Ini lumayan juga nih, puasa juga. Terus ada orang yang nggak dikenal tiba-tiba naruh aja ngasih ke kita. Nih mau nggak, kata dia gitu kan. Lagi waktu itu nggak salah lagi makan kan Mbak. Tak tahu ngasih, mau nggak nih gitu. Dia coba lihat nih siapa mau. Ya kita kalau dikasih mau kan. Dimaharin nggak mau. Pokoknya dia cuma nitip itu aja udah. Ada dua sebenarnya, satu lebih besar tuh agak lebih panjang. Nah, itu unik sebenarnya, yang itu unik. Mungkin ini mah lakinya nih, karena yang perempuan itu walaupun batu dia setiap sebulan sekali itu berdarah. Di pelipisnya ini berdarah, dia suka keluarin darah. Kalau kita Kayak datang bulan gitu. kayak datang bulan, itu asli bener. Itu kemana barangnya? Hilang kayaknya deh, udah nggak ada, udah nggak Mbak. Mungkin tahu dia kali ya. Ada yang narik lagi kali. Mungkin tilam lagi sih biasanya kayak gitu, kalau seandainya udah waktunya bukan di kita, pergi. Benda-benda di sini seperti itu. Ini fungsinya buat apa kalau sekarang? Kijing bungkem buat ngebungkem orang. Seandainya kita nggak begitu suka sama orang yang kita tuju nih, agak mungkin nggak bagus buat kitanya. Nah ini ngebungkem. Kadang kan orang namanya teman kerja kita baik, dia belum tentu juga kita mikirnya baik. Mau ngomongin orang di belakang atau apa segala macam. Nah ini yang buat ngebungkem. Nggak bisa ngejelekin kita, nggak bisa ngomong kita, nggak ini. Nah, ini buat nundukin orang juga. Ini teman-teman saya megang ini nih. Di sini dadanya sesek. Dadanya. Energinya lumayan. Ini lumayan ini. Makanya dia dibungkus sama kain, karena kalau pas dibuka tuh nusuk ke hati. Iya, ini nyesek di dada. Terus kayak apa ya rasanya tuh kayak, wah di sini sama di sini nih, kayak ditekan gitu rasanya, nyesek. Megang ini tadi. Makanya tapi saya rasain terus, saya nikmatin aja rasanya, supaya saya bisa bercerita ke teman-teman saya. Nah ini Artinya makin panas nih udah. iya. Dari tadi energinya nih. Ini udah. Ini combong juga nih. Combong juga. Combong juga. Combong. Biasanya kalau combong-combong ini buat pengasihan yang banyak. Betul Bang. Ini udah dites kalau yang ini Bang. Itu udah dites juga. Jadi Mbak tuh banyak yang pengasihan karena sudah berkeluarga juga. Jadi sekedar dapat, oke bagus, simpen, oke bagus. Yes, untuk sekarang ini nggak pernah saya gunain. Ini Mbak punya barang segini banyak, itu dirawatinnya gimana? Ada yang dikasih sajen apa-apa gitu, apa ditaruh aja apa gimana Mbak? Benda-benda ini hanya pelengkap aja bagi Mbak, sebenarnya aksesoris. Kadang orang bisa bilang musyrik atau apa, tergantung orang itu menyikapinya ya. Jadi kalau selagi kita berdoa dan mintanya kepada Yang Maha Kuasa yaitu Allah, di sekelilingnya benda apapun itu nggak akan dibilang musyrik. Kalau dibilang musyrik itu kita menduakan Sang Pencipta. Saatnya kita berdoa mintanya ke keris, ke batu ataupun lainnya. Kalau selagi kita mintanya langsung ke Allah, ya Allah ini begini-begini, ini hanya syariat perantara. Hakikatnya kita kepada Allah itu real, bebas-bebas aja sebenarnya. Tapi pernah Mbah punya barang yang, gua minta nih, pokoknya gua harus ada darah, gua harus ada, pernah? Ada jenglot. Dulu pernah punya jenglot 2. Dapat dari mana jenglot itu? Ada temen nitipin karena nggak bisa ngerawat, dititip di Mbah. Ada 2 waktu itu karena dia mintanya darah. Mbah nego, biasa nego, Mbah nawar kalau seandainya kita kasih Al-Fatihah aja gimana gitu. Sempet nggak mau, akhirnya jadi sehari itu kita minta sempurnain Al-Fatihah tuh 1000. Al-Fatihah 1000 kali. Mbah hanya ngejalanin selama 3 hari kalau nggak salah. 3 hari nggak Mbah terusin, akhirnya Mbah buang di laut karena
efeknya sehari nggak kita jalanin, itu berasa gempa bumi. Waktu itu sini pernah gerobak yang orang pedagang jualan tuh sampai mental-mental tuh gerobak, kayak angin puting beliung. Tapi di sini sih nggak apa-apa, tapi di luar. Akhirnya kalau menurut kita ini pelajaran juga bagi kita, kalau sesuatu benda yang tidak ada fungsinya dan lebih nggak bagus ya kita merusak, lebih baik nggak usah dibuang aja ya. Kalau ini kan sekedar aksesoris ya, jatuhnya Mbak ini kayak semacam perpustakaan aja sih sebenarnya. Iya, iya. Ini adalah budaya sebenarnya. Bahwasanya kita di sini sebagai orang yang senang akan budaya, senang akan sejarah. Ini barang-barang bersejarah semua yang mempunyai nilai sejarah dan nilai budaya. Jadi kita harus rawat. Ya rawatnya juga nggak harus yang ngasih sajian apa, enggak. Kita rawatin aja, kita rapiin, bersih-bersihin aja sih. Kita bersihin seperti ini. Ini barangnya cakep-cakep teman-teman. Saya naksir banget barang sini semuanya, barang cakep. Saya tertarik sama ini sebenarnya. Maaf. Boleh. Nah, ini apa, Mbak? Buka aja nggak apa-apa. Nah, keris. Kaki sampai getar nih. Ya tadi ini saya ngeliatin ini mulu nih, Mbak. Dari awal datang sebenarnya ini sama ini nih. Ini dua ini nih. Yang saya tertarik. Ini yang dari Cirebon, yang ini benar-benar dari tanah Jawa. Ininya kuningan, mungkin dulunya emas kali apa, kuningan ada campuran emasnya. Jadi setiap yang Kang Aden pegang ini sebenarnya barang-barang yang belum pernah terungkap di sini. Jadinya, waduh, ini yang dari Cirebon, sesepuh dari sini dari Cirebon. Ini pun orangnya udah almarhum, ini pun orangnya yang udah almarhum. Yang ngasihnya? Yang ngasihnya udah almarhum. Ini dari tanah Jawa itu, dari orang Jawa itu, dari orang Tegal, belajar di Mbah. Tapi barusan sempat mau komunikasi juga. Boleh? Boleh. Dia dari mana asalnya? Dia nyebutnya dari Gunung Galunggung, mana tuh, tanah Jawa? Oh, Jawa Barat dong. Jawa Barat, Gunung Galunggung itu Tasik. Tasik ya? Saya pernah, makanya saya tertarik karena saya pernah ke Gunung Galunggung. Dari Gunung Galunggung, tapi yang nitip gambarnya orang Tegal nih, almarhum. Makanya Mbak pikir dari Jawa, dari Gunung Galunggung. Saya pernah ke Gunung Galunggung soalnya. Makanya saya tertarik sama kayak ada apa ya? Tadi pas dibuka energinya sampai ke kaki-kaki. Iya. Luar biasa nih energinya, jadi nggak dibuat-buat nih. Ini dia fungsinya apa ini, Mbak? Nancepin ke bumi segala macam urusan. Dia bilang tetap Al-Fatihah 7 kali ucapin. Sebelum ditusuk dia ditanam minyak, baru itu ditusukin. Diniatin apa tujuan kita, insya Allah jalan. Dan ini bukan rekayasa ya, ini karena Kang Aden baru cerita dan baru komunikasi sama ini, dia baru ngejelasin. Bisa lihat, ini sampai buka sarung nih. ini dari, ya Mbak nggak bisa nyebut ya, dari raja yang ada di Jogja yang keberapa ya, tapi Mbak nggak bisa sebut karena ini orang penting juga yang nitipin ini. Ini dari bangsa raja juga nih. Tadi pas ngebahas itu minta dibuka langsung. Ini tombak ini jarang Mbak buka kalau bukan ngisi orang-orang tertentu dari kalangan orang-orang yang luar biasa lah. Ini kalau dilihat kan senjata yang tombak yang harusnya untuk perang, tapi ini yang kita bilang buat ngisi pengasihan aura, dari aura wajah nih, yang jelas di aura wajah ini untuk ngisi ini sangat luar biasa nih. Karena ngebuka itu nih dia keluar. Karena buka itu dia keluar nih. Iya, ini bagus banget ini. Ini di saya ini tadi sampai kaki. Getarannya ini sampai saya kaki. buka tadi. Ya emang pengen dibuka dia ini. Dan emang nggak pernah dibuka selama ini ya kan? Dibuka. Dia pengen dibuka. Dari almarhum nitipin di sini nggak pernah dibuka ya? Ini baru ini, berarti. Baru ini. Dia pengen difungsiin lagi. Masya Allah. Nah kalau ini saya izin buka ya, Mbak ya? Ya. Ketok-ketok. Dari Cirebon.
ada pasangannya ya Cirebon kan, anak sama bapak, yang satu yang di tempat Mbah yang disimpan di kamar. Ya Golok dari Kasepuan Cirebon. Kayaknya sih dari Kasepuan, karena soalnya udah tua banget, itu nggak tahu siapa yang nitipin. Jawara juga, tapi orangnya pun udah meninggal. Untuk teman-teman, bagi semua ada benda di sini kan hanya titipan. Jadi hampir dari orang-orang yang udah nitipin ini udah meninggal almarhum. Ada yang beberapa yang saya nggak tahu keberadaannya, ya mungkin nggak tahu udah meninggal atau belum. Kalau ini dia fungsinya apa ini, Mbah? Ini buat ini kebanyakan nama Jawara-Jawara buat apa, pilih tanding. Jadi lebih suka ke bentrok, ngadu ilmu. Ini dia. Bisa ngancurin ilmu lain. Hancurin ilmu. Jadi buat orang-orang yang ya kalau buat kesilan-kesilan tinggal kantongin atau ditaruh di sana. Untuk ngejatuhin pamor orang juga. Ngeri juga ya. Nah, saya tertarik sama kujang. Mbak punya kujang banyak banget sebenarnya. Ada tuh kujang kembar, ada cemeti. Oh banyak. Ntar aja kita bahas lagi. Kalau dibahas nggak selesai 3 hari. 3 hari ini kita ngebahas soal yang pengasihan aja. Dari sekian banyak nih pengasihan, mungkin teman-teman nanti bisa menilai sendiri seperti apa modelannya. Dan kalau soal batu mah pasti banyak batu-batu buat pengasihan nih, Mbak. Nah, banyak pengasihan. Nah, ini ada mumpung di sini nih, akan saya bahas. Nah, ini pelor batu badar emas. Oh, badar emas. Sini ada 3 nih. Nah, ini kalau ini boleh nih untuk teman-teman yang mau memaharkan nih batu badar emas. Kebanyakan orang-orang di sejarahnya, orang-orang sukses yang dia pegang biasanya batu badar emas. Ini kalau mau dimaharin boleh nih teman-teman batu badar emasnya nih. Silakan. Alami. Ini alami batu badar. Ini fungsinya buat apa nih, Mbak? Wibawa. Kerejekian banget sih totalnya. Buat ngangkat derajat. Batu badar emas. Ini ada 3. Ini sepasang, sepaket apa beda-beda? Beda-beda. Yang 2 sudah dimaharin sama orang. Oh tadi ada 5. Tadinya dia 5. Ini kalau dimaharin berapa nih? Di WA aja. Oh, ntar. Di WA aja. Nanti saya izin saya taruh di deskripsi kali ya. Saya kasih deskripsi nomor telepon Mbak apa gimana? Lewat Kang Adin nggak apa-apa. Oh, lewat. Kalau nggak email aja, lewat email. Nanti saya kasih email kalau mau mahari ini badar besinya silakan lewat. Badar emas Kang Adin. Badar emas, sorry. Badar emas. Badar emas ya. Ini buat kewibawaan, buat derajat kayak seperti itu. Buat teman-teman boleh nanti dibahas nih Kang Adin yang buat penolak bala. Tapak jalak alami. Oh, tapak jalak iya. Nah, itu. Tapak jalak ini udah terkenal banget di dunia spiritual, teman-teman. Bahwasannya orang pintar wajib punya itu. Ya, ini batu buat penolak bala. Ya, ini penolak bala. Alami. Lurus, bentuknya juga lurus. Tapak jalaknya sempurna. Sempurna, teman-teman. Ini dipakai aja apa ada wiridan khusus atau gimana? Cukup dipakai aja kalau batu-batu. Dapat dari mana ini, Mbak? Biasa nemu di jalan. Jadi kalau orang lain biasanya narik. Ini kalau Mbah ini jalan kemana aja pasti dapat barang dia. Entah ada yang ngasih lah, entah ada yang tiba-tiba muncul lah nih. Ini uniknya Mbah yang satu ini, ya. Jadi dia nggak pernah narik. Orang datang ngasih. Sampai pernah dengar ceritanya Mbah tuh dapat barang dari pengemis. Iya. Yang mana Mbah? Ini dia. Ah, ini dari pengemis nih. Oh, ini yang tadi di part sebelumnya ya. Iya. Ini pengemis aja sampai punya barang pusaka kayak begini kan luar biasa banget. Pengemis macam apa? Jadi kalau dijual harganya bisa miliaran loh. Kakek-kakek ini yang ngasih. Kakek-kakek? Kakek-kakek. Dia Mbah tahu dia pengemis dari mana? Pakaiannya compang-camping gembel gitu. Oh. Tahu-tahu ngeluarin ini, udah gitu aja udah. Dia bilang. Enggak, cuman bicaranya titip. Ya udah begitu aja. Saya bilang saya harus ngasih apa, enggak ngomong apa, titip gitu aja sampai sekarang. Dari tahun berapa ini Mbah? Lama juga ya Mbah. Ya baru-baru lulus sekolah lah, SMA. Baru lulus SMA lah. Berapa puluh tahun yang lalu ya berarti. Lama juga sih lumayan. Dan masih begini aja bentuknya. Ini Mbah fungsinya apa? Dia udah datang pemiliknya atau apanya? Udah berapa kali ketemu dan intinya
lebih lari ke caleg-caleg sih, lebih ke politik jadi. Bawa emang kalau pegang ini gagah Gagah banget pokoknya. Jadi di sini juga ada kayak semacam ngangkat gitu. Iya. Jadi tadinya kita mau ngebahas tentang pengasihan, jadi kemacam-macam nih. Otak saya ini muter nih. Suka ada yang ngomong, nih ada ini, ini ada ini, ini ada itu, ini ada itu. Gitu, nggak tahu kalau saya suka begitu orangnya. Makanya suka kemana-mana larinya nih. Jadi bahas kemana-mana. Jadi bahasa kemana-mana. Sama sampai ke kayu-kayu itu tuh Mbah. Itu kayu apa Mbah? Maaf kita masukin lagi aja dah. Hawanya. Ini cocok nih buat tongkatnya Kang Ade nih, kembarannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini bilang bambu wali karena 9. Karena 9 ruas. Ini dapatnya begini. Ini dapat di mana Mbah ini Mbah? Sama nemu juga. Nemu di mana? Boleh nemu juga. Kalau ini nemunya di tempat sampah. Enggak, tempatnya sebelumnya dapat ilham. Oh iya. Dapat ilapa. Lagi puasa. Lagi puasa jalan. Ada tempat pembuangan apa gitu. Ya, lihat nongol ini aja udah nongol. Ada banyak juga waktu itu, batu juga sama kayak gitu. Sempat nemu mutiara ya kayak giok ini. Sama ini nemu nih. Tapi kita lagi malamnya zikiran atau nemu aja. Nah, ini buat aura nih. Ini banyak orang dulu nih waktu Mbak lagi cuma kan banyak perempuan-perempuan tanda kutip ya. Jadi untuk pengasihan, buat daya tarik, buat ke pelanggan, kadang pengen dapat duitnya lebih gede. Nah ini kita tinggal direndam, diminum, diusapin ke muka, terang mukanya kayak lampu neon. Percaya nggak percaya itu? Karena yang nyaksin dia sendiri, temen dia sendiri yang ngomong. Ini kalau saya pegang ini teman-teman rasanya apa? Di belakang kepala nih, sebelah kiri ada yang nusuk, nyumut, nggak tahu nih apa nih. Ini sekarang berasa ini. Ini saya lagi nikmatin ini. Ini fungsinya apa nih Mbah? Buat pegangannya sih sebenarnya buat jalan, temen jalan. Bukan buat tongkat ya, teman jalan, maksudnya buat pendamping. Dia lebih ke situ sih. Karena kalau menurut bahasa kiasan orang tua dulu, model-modelan tongkat, model-modelan yang seperti ini itu adalah penunjuk jalan. Jadi tongkat itu kenapa orang dulu pakai tongkat? Orang dulu pakai tongkat nggak pernah nyasar, karena tongkat itu sebagai penunjuk jalan, kiasannya seperti itu. Buat nanya. Jadi kalau kita mau jalannya, misal ke sini, jangan ke situ, ke sini. Kalau mau ngambil pilihan misalnya ada ini ada itu, yang ini aja. Nah itu fungsinya tongkat, penunjuk jalan sebenarnya. Kalau bahasa kiasannya, ini di kepala saya selama saya megangin ini, kayak ada yang nusuk-nusuk di sebelah kiri, ngut, nggak tahu kenapa, tapi kita taruh lagi aja. Wow, luar biasa teman-teman. Ini kalau kita bahas bisa episode ini teman-teman. Tapi dari sekian ini, yang ini kan Indonesia semua nih Mbak. Yang dari luar Indonesia ada nggak barang? Ada sih tapi nggak bisa Mbak keluarin. Takut ada yang ngintip. Jangan berarti. Ada juga yang paling tua tadi barusan kita udah bahas. Boleh kita ambil? Oh boleh. Ini barang yang paling tua yang pernah Mbak Haris punya. Ini udah diturunin tadi. Tadi dicari susah ketemu, akhirnya di atas kepala saya. Ini barang boleh saya izin buka ya Mbak? Ini dapat dari mana Mbak? Itu bentar. Ini uniknya dapat yang seperti Mbak bilang, yang Mbak nggak pernah narik, ini dapat dari orang mabuk. Hah? Dari orang mabuk. Jadi suatu benda ataupun apa itu kalau memang udah jatahnya turun ke kita, ya insya Allah lewat siapapun ya, nggak bisa timbang pilih. Kayak Allah merencanakan segala sesuatunya. Kalau Allah memang ingin menggerakkan suatu makhluk, itu akan terwujud, akan terjadi. Sama seperti ini. Ini dari orang pemabuk datang lagi minta bantuan Mbak, tiba-tiba bawa ini, disuruh ngerawatin. Pas Mbak lihat ya itu. Ini udah terkikis zaman banget. Kerajaan banget ini. Mungkin bisa jadi. Tapi Mbak belum pernah berkomunikasi dengan ini. Sempet uji energi aja waktu itu, pernah sempat diuji tembak. Lolos dia. Oh, tahan tembak juga ke Mbak? Tahan tembak. Tahan tembak ya nih kerisnya teman-teman. Kalau orangnya mungkin ditembak masuknya ke koran.
meninggal alias Wah, meninggal. ini benar-benar tua banget nih teman-teman. Tua itu. Wow. Ada pasangannya golok sebenarnya, tapi ada di tempat Mbah, nggak ada di lokasi sini. Oke teman-teman, kita cukupin aja sekarang. Kenapa? Ini mulai banyak berdatangan gini, suruh ngambil itu, suruh ngambil ini, suruh ngambil ono, nggak habis-habis. Jadi kita cukupin dulu sampai sekian. Nanti kalau emang banyak requestan, komentar di bawah. Kalau mau ngebahas lagi tentang pusakanya Mbah Haris, komentar di bawah. Nanti kita akan bahas lagi pusaka-pusakanya Mbah Haris dengan model yang seperti apa, dia punya semuanya. Komentar di bawah, kita bikin part selanjutnya. Kita cukupin dulu sampai sekarang, sengaja kita bikin kentang biar teman-teman nanti komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga di channel Aden Bajai kita ya teman-teman ya. Mbah ya, nanti saya sama Mbah pokoknya masih akan keliling Nusantara ya Mbah, insya Allah. Doain dulu ya teman-teman biar itu bisa terlaksana dan bisa menjadi keberkahan buat kita, dan siapa tahu menambah wawasan kita tentang dunia spiritual, budaya, dan sejarah. Terima kasih banyak Mbah Haris. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.